Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan kelas 10A ya? Iya. Oke. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa ketua kelas Ibrahim bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pagi ini mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Doa disebutkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Allah Akbar. Di sini Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Kalian bisa ungkapkan perasaan kalian lewat barcode mentimeter. Bisa tuliskan ya, nanti diungkapkan bagaimana perasaan hari ini. Sedih, senang, atau lagi butterfly arrow. Udah? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba dilihat di mejanya ada buku-buku. Jika buku yang bukan buku kimia bisa dimasukkan ya. Kemudian bisa juga disiapkan catatan kimia atau alat tulisnya untuk mencatat pelajaran kita hari ini. Oke, udah ya. Nah, kayaknya kalau lemes-lemes ini udah siang, capek, lapar. Lapar, Bu. Lapar. Apa ya? Kita belajar kimia. Oke, supaya kalian semangat, kita akan tes dulu. Nah, ini ada 10 soal. Sebagai awalan, Ibu ingin tahu bagaimana sejauh mana sih kalian itu tahu tentang materi kita hari ini. Gitu. Nah, bisa di-scan dan kita kerjakan kita selama 5 menit aja. Baik, Ibu. Udah? Sudah, Bu. Susah nggak soalnya? Lumayan, Bu. Lumayan. Ya susah soalnya. Susah. Tadi malam udah belajar belum? Sudah. Oh sudah. Oke. Kita lanjut aja. Di sini Ibu ada video motivasi supaya kalian itu semangat gak lemas. Oke.
video motivasi yang udah ditayangan? Saya ini boleh tentang seorang anak yang tidak pernah menyerah dan percaya bahwa dia bisa dengan dia terus berusaha. Oke, benar ya kata lain bahwa anak tersebut itu tadi ingin menghampiri temannya tapi terhalang oleh jurang, tapi dia itu percaya, trust yourself, bahwa dirinya itu bisa. Seperti kita, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu tidak suka kimia. Kimia itu susah, soalnya susah, banyak reaksinya gitu. Padahal kita itu harus percaya dan mau berusaha. Kalau kita percaya sama diri kita bisa dan kita terus berusaha, kita pasti akan bisa memahami kimia. Contohnya pada pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem periodik unsur. Nah, SPU itu, tabel periodik itu tidak hanya selembar tabel tanpa cuma-cuma. Nah, tapi dengan kita bisa mempelajari dari SPU itu, kita bisa mengetahui mengapa besi itu berkarat, mengapa tembaga itu bisa menghantarkan listrik. Jadi kimia itu nggak susah. Anak-anak ibu mulai sekarang itu nggak boleh menganggap kimia itu susah. Di kelas 10A ini harus suka kimia, gitu ya. Anggap saja kimia itu seni, kimia itu cerita tentang alam, dan tabel periodik itu adalah bukunya. Wis. Oke, kita sudah ke. Nah, sekarang ada yang tahu gambar satu itu apa? Barang-barang supermarket Bu. Tuh. Gambar dua? Tabel periodik Bu. Nah, ada yang tahu gunanya apa? Warna-warni juga. Oke. Nah, gunanya gambar satu itu biasanya Dewi kalau ke supermarket beli sabun menuju ke arah mana? Nggak sabun. Nggak sabun ya. Nah, pasti kalau kita ke supermarket itu kalau misal kita mau membeli sabun, pasti kita mencarinya di alat peralatan mandi gitu. Nah, sama juga dengan begitu pula dengan ilmu kimia. Unsur-unsur kimia yang jumlahnya itu lebih dari 100 itu tidak disusun secara acak, tetapi ilmuwan itu menyusunnya ke dalam sistem periodik unsur itu berdasarkan sifat kemiripannya dan keteraturan nomor atomnya agar lebih mudah dipelajari siswa. Sama seperti dalam di supermarket, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat itu berada dalam kelompok yang sama, gitu ya. Oke, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan anak-anak Ibu hari ini tuh mampu menganalisis perbedaan sifat logam, non-logam, metaloid melalui diskusi dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak Ibu itu harus bisa menganalisis keteraturan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan unsur-unsur periodik dan segolongan, gitu ya. Oke, di sini Ibu punya sebuah permasalahan, orientasi masalah yang harus kalian selesaikan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini tuh timah, ini besi, ini tembaga, ini aluminium. Nah, coba perhatikan ya benda-benda di sekitar anak-anak itu, kira-kira benda apa yang terbuat dari logam? Sendok, terus kabel, komponen HP kita juga komponen HP kita. Nah, ada yang bisa menyebutkan unsur logam dari sendok itu apa? Siapa yang bisa katakan? Saya Bu. Sendok itu stainless steel ya, gabungan dari besi sama nikel. Ya, stainless steel. Kemudian ada selanjutnya apa? Selanjutnya kabel. Kabel itu tembaga. Kemudian ada komponen HP itu ada apa? Tembaga, litium sama baterai. Ya, litium itu di baterainya kita juga ada. Litium di baterai. Oke, benar ya. Coba jadinya kita beri plus. Masih di orientasi. Kita perhatikan videonya.
ketika menggunakan tembaga dan aluminium itu tidak berkomentar. Ya, kenapa nggak Belum tahu ya. Oke, Hairi tadi sudah pernah mencoba melakukan percobaan ya? Iya. Nah, jadi kita itu melihat bahwa benda-benda di sekitar kita itu mengandung berbagai unsur-unsur logam, tetapi dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, dari situ perbedaan ini itu bukan hanya kebetulan, tapi nanti itu berkaitan dengan letak-letak di unsur-unsur dalam tabel periodik. Nah, di sini ibu juga akan bertanya sama memberi tugas di LKPD. Silakan nanti kalian selidiki berkelompok kenapa ada logam yang ditarik magnet dan kenapa kok ada logam yang nggak bisa ditarik magnet. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara sifat yang dimiliki dengan posisi dalam tabel periodik. Untuk itu ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada Lutfa, Mia, Federa, sama Elisha. Kemudian kelompok dua ada Ibrahim, Laili, dan Dewi. Oke, jadi ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Nah, ibu jelasin dulu mekanisme pengerjaan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini sudah ada beberapa kasus-kasus yang harus kalian selidiki ya. Beberapa di sini sudah ada petunjuk pengerjaan. Nah, kemudian ada indikator capaian tujuan pembelajaran, dan di sini ada orientasi masalah dan ada kasus-kasus yang harus diselidiki. Nah, untuk kelompok satu itu kalian mengerjakan soal nomor 1 bagian mengorganisasikan itu ya, nomor 1, 2, kemudian yang ini jari-jari atom. Nah, kemudian kelompok 2 itu mengerjakan energionisasi sampai ke elektronika. Oke, ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo diskusi. Ya betul ya, ini juga udah ada bahan ajar, ada e-book, YouTube yang bisa di scan barcode, itu bisa buat acuan ya. Ibu juga udah membuat bahan ajarnya, bisa buat acuan. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Bu, sudah dibacain dulu. Makasih Bu. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Ibu saya mau tanya Bu. Ya. Nah, di sini kan saya masih bingung nih Bu, kenapa logam-logam di sebelah kiri pada tabel periodik itu kayak natrium dan juga kalium itu lebih reaktif nih dibandingkan logam yang ada di sebelahnya Bu, ke tengah ya Bu. Kemudian emang apa sih Bu hubungannya dengan posisi mereka di tabel periodik itu Bu? Oke, tadi ada Na, Natrium dan juga kalium Bu. Na sama K itu di golongan berapa? Golongan 1 Bu. Golongan 1. Nah, golongan 1 itu elektron valensinya hanya ada berapa? 1 Bu. 1. Nah, karena dia hanya mempunyai elektron valensinya itu 1, maka dia itu mudah melepas. Nah, karena dia mudah melepas itu, makanya reaktivitasnya tinggi. Nah, gitu. Nah, tapi kereaktifan itu tidak hanya dilihat pada periodenya juga, dilihat dari golongannya juga. Apa? Paham Bu. Makasih Bu. Kerjakan ya. Jangan lupa ditulis. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah ya. Nah, kelompok 1 siapa yang ditunjuk sebagai perwakilan? Mia. Oke, Mia boleh maju. Bukan dari besi. Nah, apa yang membedakan sifat logam-logam itu? Padahal semuanya berada di kelompok logam dalam tabel periodik. Nah, jawaban dari kelompok 1, besi mudah berkarat karena bersifat reaktif.
reaktif dengan oksigen dan air. Lembaga tidak berat karena membentuk lapisan oksigen stabil dan daya hantar listriknya tinggi. Lalu perbedaan sifat logam dipengaruhi oleh letak dalam tabel periodik. Meskipun sama-sama logam, Cu dari golongan 1D lebih stabil, sedangkan E golongan 8D mudah teroksidasi. Lalu pertanyaan yang kedua, bandingkan sifat-sifat antara logam, contohnya ada natrium sama logam, yaitu contohnya klor dan metaloidnya, contohnya Si berdasarkan letaknya dalam tabel periodik. Nah, untuk natrium sendiri itu merupakan golongan 1A ya Bu. Kemudian termasuk logam alkali, mudah melepaskan elektron, reaktif, serta konduktor listriknya baik. Kemudian klorin itu golongan 7A, nah, termasuk non-logam, lalu mudah menerima elektron. Kemudian silikon termasuk golongan 4A metaloid, memiliki sifat campuran logam yang non-logam. Oh, sifat campuran itu logam dan non-logam. Nah, apakah ada tambahan atau ada sambahan dari kelompok 2? Tidak ada. Oke. Jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke. Terima kasih Anya. Bisa duduk kembali. Kita beri flashnya. Presentasi dilanjutkan untuk kelompok ini. Library aja. Mudah. Kalau belum pernah main. Oke, silakan bisa presentasi. Dari kelompok kami itu yang langsung nomor 2 itu energi ionisasi. Nah itu dari energi ionisasi ini dari kami menyimpulkan energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom netral dalam fase gas. Kemudian yang di bawah itu berdasarkan grafik dan juga tabel energi ionisasi dalam satu periode. Energi ionisasi itu meningkat dari kiri ke kanan. Kemudian dalam satu golongan energi ionisasi itu menurun dari atas ke bawah. Terus kemudian di afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika sebuah atom itu netral. Atom netral itu menerima satu elektron. Kemudian untuk grafik afinitas elektron dan tabel afinitas elektron itu dalam satu periode, afinitas elektron itu umumnya meningkat dari kiri ke kanan. Kemudian dalam satu golongan afinitas elektron umumnya menurun dari atas ke bawah. Kemudian jadi yang dimaksud dengan elektronegatifan itu kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Terus untuk yang tabel keelektronegatifan, dalam satu periode keelektronegatifan itu meningkat dari kiri ke kanan, dan dalam satu golongan keelektronegatifan itu menurun dari atas ke bawah. Oke, benar ya anak-anak ya. Apa ada sambahan atau masukan dari kelompok 1? Sama. Oke. Ibu terima kasih. Silakan kembali kita beri close. Jadi kalian sudah berhasil melakukan penyelidikan yang ada di LKPD. Untuk sekarang Ibu akan memvalidasi hasil kalian diskusi supaya tidak terjadi miskonsepsi. Oke, tadi soal SPU. Nah, dalam SPU itu ada juga golongan utama itu yang Ibu beri kotakan merah ini, dan di sebelah kanan dan kiri. Golongan transisi itu di sebelah tengah. Kemudian golongan transisi dalam itu adalah tanda dan akida. Nah, tadi juga soal LKPD juga sudah ada logam, non-logam, dan metaloid. Dan di sini Ibu punya media yang lebih. Dan ini bisa digunakan untuk mengecek. Ini yang metal, kemudian ada metaloid, itu yang itu. Nah, kemudian ada non-metal juga. Dan ada lagi. Nah, ini bisa digunakan ya sebagai media supaya kalian itu bisa memahami materi sistem periodik unsur. Nah, setiap unsur itu juga bisa ada informasinya ketika diklik. Bisa muncul
informasi ini contohnya ada lithium. Oke, kita masuk lagi. Nah, untuk selanjutnya itu jari-jari atom ya, tadi udah dipresentasikan benar bahwa jari-jari atom itu jari-jari ion adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Nah, untuk jari-jari atom dari kiri semakin ke bawah itu semakin besar dan semakin ke kiri itu semakin besar. Nah, kemudian untuk energi ionisasi adalah besaran yang menunjukkan kestabilan elektron dalam atom. Secara sederhana, energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam fase gas. Nah, untuk energi ionisasi itu semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke atas semakin besar. Jadi kebalikan dari jari-jari atom. Afinitas elektron juga sama. Prinsipnya dari semakin ke kanan itu dia semakin besar dan semakin ke atas itu semakin besar. Kecuali tapi untuk afinitas itu ada pengecualian, khususnya untuk unsur golongan 2A dan 8A. Nah, untuk itu dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang karena semakin banyak kulit yang menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin lemah. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah karena muatan inti yang semakin besar menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Kemudian elektron negatif itu sama. Yang berbeda itu hanya jari-jari atom. Untuk afinitas ionisasi sama ke elektron negatif itu semakin ke kanan dan semakin ke atas itu semakin besar. Kemudian di sini ada soal. Siapa yang mau maju? Dewi, coba maju. Sendirian jalan. Periode 3. Ya, periode 3. Nah, kemudian B16 itu konfigurasinya 10 mP 3S2 3P4. Nah, berarti golongannya ya 4A, periodenya 3. Nah, kemudian S2 3P4. Golongan 4A. Golongan 1A periodenya 6. Terakhir untuk 20E. 20E dia aja. Oke, yang 33D ini salah ini 18 AR konfigurasinya ya 18 AR 4S2 3D10
4T. Belum. Oke, terima kasih ya Lani. Oke, boleh kembali. Kita beri terus lagi. Kemudian sekarang itu bisa kita analisis jari-jari atau terpanjang jari-jari itu makin ke kiri dan makin ke bawah itu makin bisa ya. Berarti yang mana jari-jari? Yang C. Energi ionisasi terbesar makin ke atas. Itu bisa semua di Kita lanjut aja. Nah tadi udah latihan soal ya, kita lanjut ke asesmen matematik, bisa mengisi, bisa di scan barcode-nya ya. Iya Bu. Nah ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tadi yang udah dipresentasikan dan udah latihan soal. Diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan soal. Kalau sudah selesai? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Jadi, boleh? Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, saya belajar banyak ya bahwa mengetahui juga banyak bahwa unsur-unsur dalam tabel periodik itu disusun berdasarkan nomor atom. Unsur-unsur satu golongan dan juga satu periode itu memiliki pola keteraturan sifat seperti jari-jari atom, energi ionisasi dan juga afinitas elektron serta keelektronegatifan. Nah, saya juga tahu nih bahwa logam dan juga metaloid itu memiliki sifat yang berbeda dan juga digunakan untuk benda-benda yang ada di sekitar kita Ibu. Ya, terima kasih ya Dewi atas simpulannya. Ibu simpulkan ulang tadi yang kita udah belajar mengenai SPO. SPO itu susunan unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Tadi kita udah belajar ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron dan ada keelektronegativitas. Nah, semua keteraturan ini itu bisa memprediksi dan menjelaskan sifat unsur tersebut serta membantu kita memahami mengapa unsur-unsur itu digunakan dalam berbagai benda di sekitar kita. Nah, seperti kabel, panci, dan alat elektronik. Nah, jadi tabel periodik itu bukan sekedar hafalan saja, tetapi kunci untuk memahami keindahan dan keteraturan alam. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan agenda untuk minggu depan. Anak-anak, untuk materi minggu depan itu kita lanjut untuk menghubungkan keteraturan sifat jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, karena kan ini materi terakhir ya di semester 1, untuk minggu depan itu untuk kita latihan soal aja sebagai persiapan ujian akhir semester. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Sebelumnya doa terlebih dahulu, bisa diberi ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan.